Ya, halo Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Udah terdengar jelas suaranya ya Bang? Alhamdulillah. Baik. Abang apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kabar sehat walafiat. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah Medan baik-baik saja. Walaupun kita langsung aja deh ya ke obrolan kita sore hari ini. Tadi kita udah sampein bahwa tema kita hari ini yaitu cerita Budi. Ini agak-agak membingungkan ini Bang. Ini bintang tamu kita hari ini Muhammad Iqbal SHI MA. Ini kenapa lantas topik kita hari ini cerita Budi? Ini Budi ini siapa sih sebenarnya? Ini saya juga nggak tahu nih kenapa bisa jadi Budi ini. Mhm. Tapi yang pasti yang membuat judul ini eh, kawan saya Mhm. yang tahu itu tentang kecil saya. Jadi Kak Abdi itu eh, ya teman kecil saya kan Mhm. dari Sanawiyah dan Aliyah. Kebetulan sekolah dengan rumah itu atau rumah itu bersebelahan dengan kantor MTS Mualimin dulu. Jadi saya tinggal di komplek Unifa. Jadi ya semua orang yang di situ sepertinya tahulah kalau saya itu nama panggilannya Budi. Di, Jauh dari nama sebenarnya. ya kok kenapa kenapa bisa bisa Budi ini Bang? Katanya sih saya Mhm. itu dulu bandel. Oh, Jadi supaya baik Budi dipanggil Budi karena nama itu doa. Iya iya ini pintar sekali nih pembawa acaranya nih. tapi Sampai syukurnya itu pun ditanya-tanya gitu. iya, karena ini kan memang memang satu hal yang menjadi tanda tanya juga Eh, nih Bang buat semua. Buat sobat pembelajar yang hari ini dengerin dia kan bakalan bingung ini. Ini bintang tamunya Muhammad Iqbal. Kenapa kok topiknya cerita Budi? Ada hubungan apa antara Iqbal sama Budi kan gitu Bang? Muhammad Iqbal nama sebenarnya, Budi itu nama kecil, nama panggilan. Biasanya ini hanya orang-orang dekat yang tahu. Hmm. Tapi ya akhirnya sepertinya saya harus dekat sama semua sobat pembelajar kalau gitu. Iya, karena akhirnya semua sobat pembelajar hari ini tahu cerita Bang ya. Jadi dekat semuanya kita. Iya benar, benar. Oke Bang, tadi Abang udah memulai cerita itu bahwa dulu tinggalnya berarti di Komplek Unifa ya Bang ya, dan bersekolahnya di Mualimin juga Bang dulu ya Bang. Ya, Mhm. Sanawiyah dan Aliyah. Sanawiyah dan Aliyah. Sanawiyah tamat tahun berapa? Aliyah tamat tahun berapa Bang? Sanawiyah tamat tahun 97, Mhm. Aliyah tahun 2000, alumni 00. Itu teman sekolah saya itu sekarang di Sanawiyah dan Aliyah itu ada Ustadz Muhayyan, Mhm. Ustadz Supri, eh, Abdi ini ya, Abdi Latif, Abdul Latif. Oh itu yang satu satu angkatan ya Bang. Hmm, itu kayaknya yang aktif di sana. Iya. Bang, eh sebenarnya sih eh kalau udah berarti tinggal di lingkungan Unifa ya berarti kan ini kan keluarga besar Al-Wasliyah ya Bang ya. Eh, jadi kita nggak usah cerita lagi lah tanya kenapa kok milih sekolahnya di Mualimin ini kan nanti kan jadi balik-balik ke situ. Berarti emang udah pastilah Mualimin. Tapi ada cerita seru apa sih Bang selama bersekolah di Madrasah Mualimin, terutama di tingkat aliyah Bang? Boleh nggak dibagi ceritanya Bang? Oh, saya itu sebenarnya eh, pernah sekolah di tempat lain. Hmm. Jadi waktu sanawiyah saya pernah sekolah di pondok pesantren. Mhm. Cuman satu tahun, terus pindah ke sanawiyah itu di catur bulan kedua di kelas 2 sanawiyah. Tamat sanawiyah, saya sempat balik lagi ke Jawa, ke pesantren. Tapi tidak cocok, akhirnya saya masuk ke MAN, KN. Sekitar setengah bulan paling saya masuk di sana, saya balik kembali ke Aliyah Mualimin. Dan waktu itu, paling 1 bulan, saya balik lagi ke Aliyah Mualimin sampai tamat. Nah, itu kenapa tuh Bang? Ternyata.
Kenapa kemudian memilih untuk tidak bersekolah di Mualimin, tapi akhirnya balik lagi ke Mualimin? Saya itu dari kecil di swasta. Waktu itu ya image swasta itu seperti apa dan negeri itu seperti apa gitu. Jadi saya ini bisa loh bersaing di sekolah negeri. Di Mualimin ini saya itu memang berubah-ubah, labil juga saya ketika satu saat pengen ke luar negeri, satu saat saya pengen menunjukkan sesuatu yang lebih di Mualimin. Karena kita tahu alumni Mualimin ini kan namanya mualim, pengajar biasanya ya. Dan kita kan dari kita ini alumni pengajar, jadi ustadz, jadi mubalik. Ya alhamdulillah memang banyak sih yang dari Timur Tengah itu. Saya pengen sekali itu tadinya. Tapi waktu perjalanan waktu saya ngambil jurusan, kan di Aliyah itu ada jurusan-jurusan ya. Saya mengambil jurusan IPA, mungkin saat itu saya malah kepengen jadi dokter. Saya mau menunjukkan dari Aliyah Mualimin itu bisa bukan hanya agama yang didapat, tapi pelajaran umum juga didapat. Artinya kita bisa bersaing dengan orang umum di bidang kedokteran kah, di bidang yang lain. Bahkan saat ini saya tidak tahu, sepengetahuan saya untuk hakim pun ya mungkin baru saya nggak tahu, saya ingat saya gitu. Alhamdulillah membuka peluang bahwa kita di Mualimin juga bisa menjadi hakim, walaupun itu namanya ya hakim agama gitu. Dan di materi-materi yang kita dapatkan di pelajaran di Mualimin itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bermanfaat ketika saya menjalankan tugas sekarang ini. Gitu. Ya, dari niatan ingin jadi dokter, Bang. Terus kapan mulai punya keinginan untuk menjadi seorang hakim itu? Apakah di tingkat Aliyah sudah mulai muncul keinginan itu, berubah kemudian dari dokter kemudian menjadi hakim, atau gimana itu, Bang, ceritanya? Ya. Waktu sekolah niatan pengen jadi dokter, dan berharap di kuliah dapat kuliah kedokteran. Tapi ternyata saya memang tidak lulus untuk UMPTN. Tapi memang itu tidak lulusnya itu pun salah saya, bukan salah sekolah. Dalam artian 6 bulan sebelum Eptanas dulu ya, masa dulu Eptanas atau UN ya, itu saya sudah meninggalkan pelajaran karena saya pengen dapat prestasi di luar. Alhamdulillah waktu di Mualimin peringkat dapat saya. Tapi kan kalau kita kan mau bersaing coba di luar gitu. Nah saya aktif di MTQ. Saya aktif Fahmil Quran. Nah, saya pengen waktu itu tahun 2000, kelas 3 Aliyah, saya pengen bisa dapat tiket ke nasional. Nah, 6 bulan sebelum itu saya udah ninggalin pelajaran, saya lebih konsentrasi ke MTQ. Dan alhamdulillah memang tahun 2000 itu saya ke Palu. Ke Palu mewakili Sumatera Utara. Nah, dengan itu juga saya rasa mengikuti perkuliahan lebih mudah. Selain dapat dari sekolah kita, dari Fahmil Quran juga, Fahmil Quran yang menjadi ekstrakurikuler ya di Aliyah Mualimin, itu juga sangat membantu ketika saya kuliah di YIN atau di UIN Sumatera Utara. Begitu juga ketika saya di kuliah itu sebenarnya begini, ketika tidak lulus saya daripada dibilang ini orang peringkat, tapi pengangguran, nggak kuliah. Nah akhirnya saya daripada nggak kuliah ngambil UIN awalnya. Nah tapi ternyata saya keterusan. Ya karena keterusan saya tidak ngambil kedokteran lagi. Nah beralih sampai tamat, apa yang harus saya kejar? Ternyata karir saya, kuliah saya ini membawa karir saya ke seorang hakim.
Gitu. Ya, jadi penentuan hakim itu menjadi apa, target menjadi seorang hakim itu dimulai ketika selesai dari MTQ dari nasional, kemudian udah tidak mungkin lagi menjadi dokter, kemudian beralih masuk ke IAIN gitu, Bang. Bukan, begini. Nah, gimana? Saya itu kan gini, eh, merasa bisa menjadi dokter, Mhm, tapi itu tadi karena mau prestasi di luar sekolah, mhm, saya mendapatkan tiket internasional. mhm. Tapi sayangnya ketika ikut UMPTN, ikut apa itu kan, ujian masuk perguruan tinggi itu, saya tidak lulus. Nah, daripada tidak untuk mengisi kekosongan itu, saya kuliah. Oke, Jadi, iya. tapi keterusan sampai tamat. Nah, sampai tamat Nah, jenjang S1 gitu ya, Bang, di UIN kan? Di IAIN kan? Ya. Nah, keinginan jadi hakim itu datangnya kapan? Di S1 itu? Atau sesudah tamat? eh, kan begini ya, kita ketika pengen cita-cita seharusnya kan dilihat dari awal ya. Mhm, Kita ingin cita-cita seorang hakim. Maka untuk syarat menjadi seorang hakim itu apa? Harus sarjana apa kan gitu. Pendidikan apa yang harus kita kuasai? mhm, Bidang bidang studi apa yang perlu kita kuasai? Namun sayangnya saya itu berbeda. mhm. Saya itu sudah masuk pendidikan dulu, baru saya mikir peluang dari kuliah ini apa gitu. Nah, tadinya saya ingin sama seperti kita-kita semua, mungkin ya paling jadi guru lah. Bukan paling ya, itu luar biasa. Eh, saya setidak-tidaknya bisa jadi guru gitu. Tapi ternyata saya mencoba mencari peluang yang lain. Ternyata ya itu tadi, pas di kuliah, bahkan lagi S2 saya. Lagi S2, saya mendapat kesempatan penerimaan eh, cakim, calon hakim, dan saya coba tes, dan alhamdulillah tahun 2006 itu, akhir 2007, awal 2007, 2007 ya, 2007 itu saya lulus. Jadi Eh, memang semua kesempatan itu saya coba, karena tamatan syariah itu kan bisa banyak kemana-mana gitu. Jadi saya coba bahkan ke waktu itu lagi booming ekonomi syariah, saya coba ke perbankan syariah. Ternyata waktu itu pun juga tidak lulus. Terakhirnya coba lagi ke yang lain, ternyata hakim jalannya. hmm. Jadi karena lulusan dari Fakultas Syariah, kemudian jalannya menjadi hakim pengadilan agama gitu ya, Bang? Ya. Oke, Bang, ini ada komentar di YouTube kita dari Kedan Ustadz Muhayyan. Mantap Pak Hakim, jangan lupa kenangan dan cerita kita di saat mengantar lamaran di Pengadilan Agama Medan. Emang ada cerita apa itu, Bang? Nah, itu tadi saya mau cerita sebenarnya tadi itu. Mhm. Itu tahun 2003, 2003, 2004, 2003 kayaknya. 2004. Kebetulan saya tamat kuliah itu 3,5 tahun. Ya, alhamdulillah eh, kita itu kan walaupun kuliah, tapi kita aktif ke sekolah. Kita ngajar di sekolah ya, sanawiyah waktu itu. Eh, Waktu itu ada penerimaan, saya bingung mau kemana gitu kan. Terus ada informasi, coba tes cakim tahun 2004, 2004-2005. Itu Ustadz Muhayyan, ingat saya motornya apa ya, legenda atau apa ya. Waktu beliau punya motor pertama itu. Kita sama-sama masih bujang lah. Jadi kita itu mencari Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mendaftarkan saya ya. Kita berapa kali? 3 kali, kurang lebih 3 kali putar balik, 3 kali baru nemu pengadilan agamanya, pengadilan tinggi agamanya. Nah, sebelum sampai di perjalanan kami ada cerita. Saya bilang sama Ustadz Mayan, Yan, nanti kalau aku lulus,
kalau aku jadi orang hebat, jangan lupa undang-undang aku, saya bilang, ke mualimin. Nah, itu belum diundangnya saya. Sampai sekarang saya belum diundang. Nah, belum diundang apa abangnya nggak punya waktu nih? Iya, iya. Tahun lalu saya sebenarnya nunggu ya. Mhm. Alhamdulillah sebenarnya sudah dapat tawaran, artinya dapat undangan dari Ustadz Iryuha. Tapi karena kondisi COVID ini ya, Mhm. saya dan acara di sana pun kayaknya tertunda kan begitu. Iya, iya benar-benar Bang. Tahun yang lalu saya memang bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kurang lebih dari Juni 2019 sampai jabatan yang lama wakilnya di Tebing Tinggi. Nah, kami nih hakim ini pindah-pindah memang tugasnya se-Indonesia. Oke, baik Bang. Bentar ya Bang, kita mau ingatin dulu sobat pembelajar di rumah yang belum gabung dengerin kita di sore hari ini. Bisa mendengarkan kita melalui siaran streaming radio kita di masmualiminradio.radiostream123.com atau bisa juga sobat pembelajar saksikan melalui akun YouTube kita di Aliyah Mualimin. Yang mau ngobrol langsung dengan bintang tamu kita hari ini ya, bisa menghubungi line telepon kita di 0812 21164340. Sekali lagi ya, buat sobat pembelajar yang mungkin pengen ngobrol langsung nih dengan bintang tamu kita hari ini, bisa langsung hubungin kita di line telepon 0812 21164340. Oke, baik Bang. Nah, tadi Abang udah kasih tahu sedikit bahwa Abang pernah bertugas di Tebing Tinggi ya. Hari ini kita tahu bahwa Abang bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama ya Bang, di Kota Banjar, Jawa Barat ya Bang. Waduh, ada yang telepon nih Bang, kita angkat dulu ya Bang. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Mas Mualimin Radio. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Iya, terputus. Abang tadi bisa dengar Bang, suara Assalamualaikum ya Bang? Dengar, dengar. Dengar ya Bang? Oke, ya. Ya, kita tunggu kembali mungkin dari sobat pembelajar yang mau menghubungi kita di 0812 21164340. Oke, baik Bang, boleh kita lanjut lagi cerita kita ini. Hari ini Abang bertugas di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, boleh Bang ceritakan dulu dari awal kemudian Abang dinyatakan lulus ya sebagai calon hakim tadi. Aduh, masuk lagi, kita angkat dulu. Halo. Iya, putus lagi. Ya, dari awal ketika lulus Bang jadi hakim itu tugas pertama di mana Bang? Saya lulus Cakim itu bukan saat diantar sama Ustadz Muhayyan itu. Jadi waktu diantar Ustadz Muhayyan itu tahun 2004-2005. Ya. Halo. Bentar ya Bang. Halo. Halo, Mas Mualimin Radio. Mencalonkan atau ikut ujian Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Kedan Ustadz Muhayyan di Medan. Oke, Ustadz Muhayyan. Langsung aja Ustadz. Aduh, apa? Langsung ngobrol-ngobrol. Bang Ya, Iqbal dengar, Bang Iqbal? Ini lagi nonton YouTube nih sama keluarga besar alumni Mualimin. Ya, langsung ngobrol bisa Bang Iqbal kalau mau ngomong. Iya, jadi kami lagi rame-rame nih Pak Hakim. Kami lagi rame-rame. Assalamualaikum Pak Hakim. Sehat-sehat aja kan? Kami semuanya di Medan ini mendoakan Pak Hakim mudah-mudahan sukses lah menjadi ketua Pengadilan Agama Kota Banjar. Dan mudah-mudahan doa kami semua, keluarga besar Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Mualimin, Pak Hakim Muhammad Iqbal SHMA akan kalau bisa go ke lebih tinggi lagi lah, mungkin Mahkamah Agung atau kalau bisa di Mahkamah Konstitusi lah, supaya ada perwakilan kita dari keluarga besar madrasah
Sanawiyah Mu'alimin Madrasah Aliyah Mu'alimin Unipa Medan. Juga mohon doa supaya Mu'alimin bisa tetap jaya menjadi buah hati masyarakat. Dan doakan kami juga semua di sini guru-guru Madrasah Sanawiyah Mu'alimin agar bisa tetap istiqomah untuk melaksanakan tugas mendidik generasi-generasi muda, generasi-generasi Al-Quran yang insya Allah akan meneruskan Pak Hakim Muhammad Iqbal SIMA untuk memimpin di negara ini. Terima kasih, sukses buat Pak Hakim dan keluarga semua di Jawa Barat, Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, itu mau dijawab tuh nggak, Bang Iqbal? Saya kira nggak usah lah, karena ucapan selamat aja. Mungkin nanti jawabannya melalui Suaranya putus-putus. melalui siaran aja langsung. Itu tadi yang mau dijawab cerita dari tahun 2003 itu mantap kali itu. Makanya kita tunggu-tunggu biar didengar sama semua alumni. Itu apa namanya, gambaran sebuah makna harapan dan cita-cita persahabatan itu. Yang penting kita tunggu janjinya ya Ustaz Muhayyan ya. Iya, janji apa tuh? Itu janji kata Bang Iqbal tadi, kalau nanti udah jadi orang hebat katanya diundang ke Mu'alimin katanya. Oh iya. Itu cerita-cerita konyol kami sebenarnya yang mau kita dengar dari seorang hakim Pengadilan Agama Kota Banjar hari ini, karena saat itu dia tes pengantar lamaran tapi umurnya masih kemudaan. Jadi lamarannya ditolak. Kan ditolak, kemudian kami duduk santai dulu minum-minum es kelapa sambil cerita-cerita. Nanti kalau aku jadi kepala sekolah Sanawiyah Mu'alimin, kau Bal, kuundang Bal, karena kau udah jadi ketua Pengadilan Agama. Ada cerita konyol tadi yang bagian dari sambungan Abang tadi, yang katakan nanti kalau aku udah jadi orang hebat. Abang udah jadi orang hebat katanya kan, hari ini udah jadi ketua Pengadilan Agama. Tapi kan Ustadz Muhayyan cita-citanya belum, bentar lagi mungkin. Jadi kepala sekolah katanya. Iya, sekolah. Dia tuh harusnya udah jadi, cuman dia nggak berani aja. Oh gitu ya. Oke Bang. Tadi masih terputus cerita kita itu Bang. Gimana perjalanan Abang mulai dari pertama kali dinyatakan lulus lah ya sebagai calon hakim, itu gimana? Dimulai tugas di mana dan seperti apa sih perpindahan-perpindahan yang sudah Abang jalani? Akhirnya saya itu diterima di tahun 2007. Di 2007 itu saya ditempatkan di Pengadilan Agama Binjai sekitar 3 tahun. Sampai 2010 Juni saya dapat SK pindah ke Muara Bungu, Jambi. 3 tahun juga di sana. Dari 2010 sampai Agustus 2013 saya pindah ke Cilegon, Banten. Nah, di Cilegon, Banten ini lama, 5,5 tahun saya ada di sana. Akhir 2018 saya pindah ke Pandeglang. Pandeglang itu masih Banten. Itu waktu saya pindah ke Pandeglang itu yang kejadian tsunami di Pandeglang itu. Cuman jaraknya memang jauh antara pantai dengan tempat kerja kita. Dan habis dari Pandeglang saya dapat diikutkan fit and proper test calon pimpinan. Lulus, saya ditempatkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2019 di bulan Juni. Dan alhamdulillah setahun 1 bulan di sana saya diangkat jadi ketua, tapi nggak di Tebing Tinggi, ditarik lagi ke arah Jawa. Jadi nggak tahu ini kok di sini jadinya gitu. Padahal kemarin tuh sudah pindah, sudah dekat kampung halaman, bisa pulang tiap minggu. Ke Mu'alimin pun saya selalu loh. Cuman jarang ketemu kita ya. Pernah. Saya bahkan pernah itu ke ruangan siaran ini. Siaran yang sekarang? Iya, surat Ustadz Irham ini aja yang nggak ada. Oh iya ya? Nah, saya datang itu di awal Agustus. Karena
14 Agustus kemarin pelantikan di Jawa Barat, saya datang ke sana ketemu sama Ustadz Latif, jadi nggak ketemu aja. Tapi saya lihat ruangan ini sudah sampai. Alhamdulillah. Berarti nanti punya apa lagi nih Bang ya? PR lagi nanti secara live kita di sini ya. Bang? Ya. Ya, hari ini sudah menjadi. Kalau pas pulang pasti saya singgah ke Mualimin. Oke, baik, ditunggu. Bang, hari ini sudah menjadi Ketua Pengadilan Agama. Apakah ini prestasi tertinggi atau akan ada lagi next prestasi yang bisa dicapai, Bang, dari seorang hakim ini, Bang? Gimana? Hari ini kan sudah Ketua Pengadilan nih, Bang. Apakah ada jenjang berikutnya yang ingin dicapai? Tadi Ustadz Muhayyam juga mendoakan mudah-mudahan Abang menjadi seorang hakim di Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Apakah itu memang bakalan menjadi target berikutnya, Bang? Sebenarnya itu masih jauh. Kalau jenjang karir itu kita itu hanya sampai hakim tinggi, artinya hakim tingkat banding. Kalau hakim tingkat pertama itu penempatannya kan di kabupaten atau kota. Kalau hakim tinggi itu di provinsi. Nah, kalau sudah mendapat jabatan di kelas 1 lah, katakan di hakim tingkat pertama, tapi kelas pengadilan itu kan ada. Kalau sekarang ini saya sebagai ketua di kelas 2, nanti naik ke kelas 1B, naik ke kelas 1A. Setelah naik kelas 1A, itu baru naik jadi hakim tingkat banding. Itu tempatnya di provinsi-provinsi, ibu kota provinsi. Nah, kalau ada rezeki lagi, tapi bukan non-karir sebenarnya. Karir itu sampai jadi ketua pengadilan tinggi agama provinsi. Kalau yang non-karir itu bisa jadi hakim agung atau jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Begitu. Oke, berarti masih panjang lah ya Bang. Karena kan hari ini Abang kan masih cukup muda ya Bang, di usia 38 tahun ya kalau nggak salah ya Bang. Alhamdulillah untuk tingkat Provinsi Jawa Barat dari 27 pengadilan agama se-Jawa Barat, ya saya ketua termuda. Nah, itu dia tuh yang mau kita angkat. Jadi hari ini memang Abang merupakan ketua pengadilan agama se-Jawa Barat ya, yang termuda ya, 38 tahun. Waktu kemarin wakil termuda juga di Sumatera Utara. Nah, gini nih Bang, ini kan satu prestasi yang membanggakan nih Bang. Apalagi didengar nih sama sobat pembelajar yang notabene hari ini masih sebagai siswa di Madrasah Aliyah Mualimin. Kira-kira nih Bang, ada nggak sih Bang tips-tips dari Abang atau saran-saran deh bagaimana jika hari ini ada sobat pembelajar yang juga ingin menjadi seorang hakim, baik itu di pengadilan agama atau di pengadilan negeri mungkin Bang? Yang pasti sobat pembelajar harus belajar hukum. Nah, kalau untuk pengadilan agama sangat mudah bagi kita di Mualimin karena hukum materi untuk menghukum suatu masalah itu kita sudah punya. Kita sudah belajar fikih, usul fikih, semuanya sudah kita pelajari. Ilmu-ilmu alat itu sudah ada kita. Nah, kalau untuk hukum formilnya, itu memang kita harus belajar di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah. Kalau untuk tamatan syariah, kalau dia sarjana hukum Islam, dia hanya bisa ke pengadilan agama. Tapi kalau dia tamatan dari sarjana hukum di Fakultas Hukum Umum, itu bisa pengadilan negeri, tata usaha, bisa juga pengadilan agama. Di situ. Jadi ya silahkan sobat pembelajar mulai dari sekarang tanamkan tekad untuk mempelajari itu semua. Mudah-mudahan semuanya dipermudah. Oke, baik Bang. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nggak terasa sudah 17 lebih 35 menit. Kita mengudara di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, kata-kata bijak deh Bang. Pesan positif mungkin buat sobat pembelajar yang ada di rumah.
Oke, saya sih masih memakai kata-kata bijak yang dulu lah untuk pelajar ya. Pelajarilah, senangilah apa yang kau pelajari, jangan hanya mempelajari apa yang kau senangi. Mungkin itu saja. Itu semuanya bisa kita menjadi apapun. Baik, Seperti itu. terima kasih Bang. Sekali lagi luar biasa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi sobat pembelajar semua yang ada di rumah ya. Walaupun ada gangguan sinyal di sana sini ya, mohon maklum lah ya. Oke Bang, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bang, ada kata-kata kita yang salah. Dan mudah-mudahan kita dapat ketemu kembali secara live nanti di studio kita. Ya, kalau memang ada yang bisa saya bantu, sama saya bantu. Oke, makasih banyak Bang Iqbal atas partisipasinya di sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.